Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini Ibu membahas bab 5 tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Subpokok bahasan tentang konsep listrik dinamis, yaitu arus listrik, hantaran listrik, rangkaian listrik, dan karakteristik rangkaian listrik. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau bergerak dalam suatu rangkaian listrik. Ini adalah contoh rangkaian listrik yang terdiri atas sumber arus listrik, yaitu batu baterai, kabel penghantar, sebuah saklar, dan lampu. Lampu dapat menyala karena ada aliran muatan listrik yang bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif batu baterai. Mengapa arus listrik dapat mengalir? Untuk memahami hal tersebut, maka perhatikan gambar berikut ini. Arus listrik dapat mengalir jika terdapat dua buah benda yang memiliki beda potensial. Di sini ada benda A dan benda B. Benda A memiliki muatan positif atau proton sebanyak 7 buah. Benda B memiliki muatan positif sebanyak 3 buah. Benda A dikatakan benda yang memiliki potensial lebih tinggi, di mana jumlah protonnya lebih banyak. Ingatkah kalian pada materi sebelumnya, jika muatan yang sejenis proton didekatkan dengan proton, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Pada benda A ada 7 buah muatan positif, artinya gaya tolak-menolak di dalam benda A itu sangat tinggi, sehingga kemungkinan besar muatan positif pada benda A akan terdorong keluar karena gaya dorong di dalam benda A cukup besar. Benda B memiliki 3 buah muatan positif atau proton. Benda B memiliki potensial lebih rendah karena jumlah proton pada benda B lebih sedikit. 1 buah muatan dalam benda B akan didorong oleh sedikit muatan positif yang ada di dalamnya, sehingga gaya dorongnya lebih kecil. Jika benda A dan benda B diberikan sebuah kawat penghantar, maka akan terjadi perpindahan arus dari benda A yang muatannya lebih banyak, yang potensialnya lebih tinggi, akan mengalir ke benda B yang muatannya lebih sedikit atau potensialnya lebih rendah, sehingga terjadi pergerakan muatan. Yang tadinya benda A memiliki 7 muatan positif akan sebagian berpindah ke benda B. Jika muatan antara benda A sudah seimbang dengan benda B, maka tidak ada lagi beda potensial di antara benda A dan benda B, menyebabkan aliran arus listrik juga terhenti. Menentukan arah arus listrik dan arus elektron. Ada 2 istilah, yaitu arus listrik dan arus elektron. Yang disebut arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif sebuah sumber tegangan mengalir ke sebuah kutub negatif. Dari benda potensial tinggi mengalir ke benda yang potensialnya lebih rendah. Sedangkan arus elektron adalah kebalikan dari arus listrik. Arus elektron mengalir dari kutub negatif, dari potensial rendah akan mengalir ke kutub positif yang potensialnya lebih tinggi. Arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian jika rangkaian tersebut tertutup. Perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup adalah rangkaian terbuka adalah sebuah rangkaian listrik di mana terdapat jaringan yang putus, sehingga kutub positif dan kutub negatif pada batu baterai tidak dihubungkan oleh kabel kawat penghantar, sehingga arus tidak bisa mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif karena ada bagian yang terputus, saklarnya belum ditutup, sehingga lampu tidak dapat menyala. Rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana kutub positif dan negatif baterai terhubung oleh kawat penghantar. Posisi tersebut terjadi jika saklar kita tutup, di mana arus akan mengalir dari kutub positif baterai menuju saklar dan akan terus bergerak menuju kutub negatif baterai.
Karena muatannya dapat terhubung antara positif dan negatif, maka lampu dapat menyala. Artinya arus dapat mengalir. Menghitung kuat arus listrik. Dengan rumus I sama dengan Q dibagi T. Besarnya kuat arus listrik tergantung dari jumlah muatan yang bergerak dibagi waktu. Berikut ini adalah contoh menghitung banyaknya arus muatan listrik. Muatan listrik sebanyak 150 kolom mengalir pada suatu kawat penghantar selama 30 detik. Berapakah besarnya kuat arus listrik? Kita tulis dulu yang diketahui. 150 kolom ini sebagai muatan. Q sama dengan 150 kolom. Selama 30 detik, ini adalah T, time, sama dengan 30 detik atau sekon. Yang ditanya adalah kuat arus listrik. Yang ditanya I sama dengan titik-titik ampere. Sesuai rumus, jawabannya adalah I sama dengan Q dibagi T sama dengan 150 kolom dibagi 30 detik sama dengan 5 ampere. Soal yang kedua, kuat arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada sebuah penghantar listrik selama 2 menit. Berapakah jumlah muatan listrik yang berpindah? Kita tulis dulu yang diketahui. Kuat arus listrik 5 ampere, kita tulis I sama dengan 5 ampere. 2 menit, ini sebagai waktu. 2 menit, satuan internasionalnya adalah sekon, jadi ubah 2 menit menjadi sekon. Jadi 2 dikali 60 dapatlah 120 sekon. Yang ditanya adalah jumlah muatan listrik Q sama dengan titik-titik kolom. Rumusnya menjadi Q sama dengan I kali T. I 5 ampere dikali T-nya 120 sekon, dapatlah 600 kolom. Hantaran listrik. Yang disebut hantaran listrik adalah kawat penghantar. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, ada istilah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah sebuah benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya tembaga, emas, dan perak. Isolator adalah benda yang sangat buruk dalam menghantarkan arus listrik karena elektron sukar mengalir pada benda tersebut. Contohnya plastik, karet, dan kaca. Semikonduktor adalah sebuah benda di mana pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh karbon, silikon, dan germanium. Berikut ini ada contoh kabel kawat penghantar. Terdiri atas bagian dalamnya berupa logam yang bisa menghantarkan arus listrik, dan logam ini dibungkus oleh sebuah isolator yang berupa karet atau plastik sehingga kabel aman, tidak berbahaya bagi manusia. Berikut ini adalah contoh tentang praktikum mengenai konduktor dan isolator. Sebuah rangkaian listrik, ada sebuah lampu. Rangkaian listrik terputus pada bagian ini. Jika material kayu kita letakkan di sini, maka arus tidak bisa melewati sebuah kayu, menyebabkan arus listrik tidak mengalir, lampunya tidak bisa hidup. Maka kayu disebut sebagai isolator. Plastik. Jika sebuah batang plastik kita letakkan pada rangkaian tersebut, ternyata lampu juga tidak bisa menyala, berarti artinya muatan tidak bisa mengalir. Maka plastik kita golongkan sebagai benda isolator. Berikutnya aluminium. Jika sebuah aluminium kita letakkan pada rangkaian, maka yang terjadi lampu dapat menyala dengan terang. Artinya arus listrik dapat mengalir melalui sebuah batang aluminium. Berarti aluminium tergolong benda yang bersifat konduktor. Besi. Ternyata lampunya menyala. Besi termasuk konduktor. Sekarang kita ganti dengan tembaga. Lampunya juga menyala terang, maka tembaga juga disebut sebagai konduktor. Yang mempengaruhi besar hambatan listrik. Listrik mengalir melalui sebuah kawat penghantar atau kabel. Saat arus listrik mengalir, arus listrik mengalami hambatan.
Hambatan tergantung dari yang pertama, panjang kabel. Dalam praktikum berikut dapat kita lihat bahwa yang pertama, rangkaian menggunakan kabel yang pendek. Setelah saklar ditutup, nyalanya lebih terang. Sedangkan kabel kedua, pada rangkaian kedua kabelnya sangat panjang. Lampu dapat menyala tetapi lebih redup. Ini menandakan bahwa kabel yang pendek menyebabkan hambatannya kecil sehingga arus mengalir dengan besar, dengan kuat, menyala lebih terang. Untuk kawat yang semakin panjang menyebabkan arusnya semakin kecil, nyalanya lebih redup. Artinya kabel yang panjang menyebabkan hambatan yang besar pada aliran arus. R sebanding dengan L, hambatan sebanding dengan panjang kawat. Praktikum yang kedua. Hambatan kawat tergantung dari jenisnya. Saya memiliki sebuah rangkaian listrik yang menggunakan dua buah bahan, yaitu aluminium sebagai kabel penghantar, yang satunya menggunakan kabel tembaga, menghasilkan yang berbeda. Ketika menggunakan kabel aluminium, nyalanya lebih redup. Ketika menggunakan tembaga, nyalanya lebih terang. Artinya aluminium memiliki hambatan yang besar sehingga arus sukar untuk lewat, nyalanya menjadi redup. Sedangkan tembaga merupakan kabel yang memiliki hambatan lebih kecil sehingga arus mudah lewat dan nyala lampu menjadi lebih terang. Berikutnya, pengaruh dari luas penampang kawat. Ini menggunakan rangkaian pertama menggunakan kabel yang lebih tipis. Rangkaian yang kedua menggunakan kabel yang lebih tebal. Ternyata menggunakan kabel lebih tipis menyebabkan nyala lampu lebih redup. Sedangkan kabel yang tebal atau penampangnya lebar, maka nyalanya lebih terang. Hal ini menandakan bahwa kabel yang tipis permukaannya lebih kecil, hambatannya lebih besar, sehingga arus sukar untuk lewat, nyala lampu lebih redup. Sedangkan kabel yang tebal berarti permukaan kawatnya lebih lebar, arus mudah untuk lewat, sehingga nyalanya lebih terang. Jadi, dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan sebuah kawat terhadap arus listrik tergantung dari panjangnya kawat, luas penampang kawatnya, dan jenis kawatnya. Dirumuskan R sama dengan rho L dibagi A. R adalah besar hambatan sebuah kawat, L panjang kawat, A luas penampang kawat, dan rho hambatan jenis kawat. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri. Rangkaian seri artinya rangkaian yang tidak bercabang. Ada sebuah batu baterai yang mengalirkan arus listrik. Dari kutub positif batu baterai keluar arus sebesar 1,8 ampere. Arus ini sama dengan arus air. Ketika arus listrik mengalir dalam sebuah penghantar, maka arus akan masuk ke lampu pertama sebesar 1,8 ampere. Kemudian arus akan keluar dari lampu pertama menuju ke penghantar berikutnya. Masuklah ke dalam lampu kedua 1,8 ampere. Kesimpulannya adalah pada rangkaian yang tidak memiliki cabang, maka arus yang mengalir akan tetap sama sebesar 1,8 ampere. Sekarang pada rangkaian paralel, jika saya menyalakan sebuah lampu dan ternyata bercabang, yang terjadi adalah arus akan terbagi menjadi beberapa pada cabang tersebut. Misalnya, batu baterai saya menghasilkan 12 ampere. Ketika menyala, arus akan mengalir pada sebuah kawat. 12 ampere ini ketika menemui titik cabang, maka arus terbagi. Jika yang masuk ke rangkaian terbawah adalah 4 ampere, maka yang masuk ke atas adalah sisanya, yaitu 8 ampere. Jadi lampu 1 mendapatkan
arus sebesar 8 ampere, arus lampu yang kedua akan mendapatkan 4 ampere. Sehingga ketika memasuki percabangan di sini keluar totalnya tetap 12 ampere. Artinya jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jika yang masuk titik cabang 12 ampere, maka yang keluar dari titik cabang juga 12 ampere. Berikut ini adalah contoh menghitung listrik berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Ada sebuah kabel. Kabel tersebut dilalui oleh arus sebesar 40 ampere. Ketika memasuki sebuah cabang yang bercabang 3, maka 40 ampere terbagi atas cabang atas 10 ampere, cabang tengah, dan cabang bawah sebesar 25 ampere. Maka besarnya I1 cabang tengah yaitu 40 ampere dikurang 10 ampere ke atas dikurang 25 ampere ke bawah, sehingga I1 mendapatkan bagian sebesar 5 ampere. Sekarang I2. I2 adalah kabel yang berasal dari cabang atas 10 ampere masuk ke dalam I2 dan yang berasal dari cabang tengah I1 sebesar 5 ampere. Jadi besarnya arus yang masuk ke I2 merupakan suplai dari masukan dari 10 ampere dan 5 ampere. Jadi I2 sebesar 10 tambah 5 yaitu 15 ampere. Berapakah yang keluar dari titik cabang? Berasal dari I2 sebesar 15 ampere dan berasal dari cabang bawah sebesar 25 ampere. Maka I3 sebesar 15 ampere ditambah 25 ampere menjadi 40 ampere. Jadi yang masuk 40 ampere, yang keluar juga 40 ampere.